Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya Evita Risnandari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purworejo akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani rekan sejawat saya, Bapak Miftahul Rahman, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik Pak Miftah. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Tujuannya agar nanti ketika Bapak sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang akan saya lakukan kepada Pak Mif, ya nantinya Pak Mif bisa lebih siap, lebih percaya diri dari berbagai hal yang sudah kita bahas kali ini. Baik Pak Mif, jadi untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Miftah, boleh? Boleh. Baik. Pertanyaan pertama, terkait tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Pak Miftah terapkan di dalam kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami komponen biotik maupun abiotik. Yang kedua, siswa dapat mengetahui peran komponen-komponen itu dalam suatu ekosistem. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami keterkaitan dan hubungan antar komponen pada suatu ekosistem. Baik, jadi nantinya materinya tentang ekosistem begitu ya Pak? Ya, betul. Baik Pak, kemudian untuk area pengembangan, untuk arah pengembangannya nanti pengennya yang dikembangkan dari murid Pak Miftah apa kira-kira? Di sini saya akan lebih menekankan pada keterampilan siswa karena siswa akan melakukan aktivitas di luar kelas seperti itu. Baik, berarti nanti mereka akan langsung mengamati di luar kelasnya, berarti ada di lingkungan sekolah begitu? Ya, betul. Baik, Pak Mif, nanti dalam melaksanakan pembelajaran, untuk model pembelajaran yang Pak Miftah gunakan, nantinya apa? Ya, untuk model pembelajaran sesuai yang saya rencanakan yaitu saya akan menggunakan model discovery learning. Baik, berarti model discovery learning nantinya pastinya akan ada pengamatan secara langsung oleh siswa. Lalu kemudian untuk strategi pembelajaran yang ingin dipakai oleh Pak Miftah nanti kira-kira apa Pak? Saya akan mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Jadi mungkin lebih ke arah diferensiasi proses dan juga diferensiasi konten. Saya akan membagi siswa ke dalam 3 kelompok berdasarkan kemampuan siswa, seperti itu, Bu. Baik, membagi anak dalam 3 kelompok sesuai dengan kemampuannya yang mungkin dari yang high, kemudian yang sedangnya, selalunya ya Pak. Lalu kemudian untuk penilaiannya bagaimana Pak Mif? Apa saja yang akan dinilai pada pembelajaran Pak Miftah kali ini? Untuk penilaian saya akan menggunakan tes tulis dan juga nantinya penilaian sikap murid, Bu. Penilaian tes tulis serta observasi sikap begitu ya. Sasaran kelasnya pasti nanti juga di kelasnya Pak Miftah, di kelas 3 nggih. Untuk waktu pelaksanaan kira-kira kapan Pak? Waktu pelaksanaan besok, Bu, hari Jumat di jam pertama. Oke, mungkin pertanyaan dari saya cukup Pak Mif. Jadi saya hanya ingin tahu arah kegiatan pembelajaran Pak Miftah, karena nantinya yang saya pantau berkaitan dengan hal yang sudah kita sepakati tadi. Saya harap besok jadwal kita nanti untuk pelaksanaan observasi, Pak Miftah bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, baik dari tujuan pembelajaran, model, serta strategi pembelajaran, dan lain sebagainya. Saya harap semua bisa teramati, bisa tercatat semuanya. Jadi agar pembelajaran dapat termaksimalkan untuk murid, juga harapannya besok Jumat kita bisa berjumpa
dalam kegiatan observasi, dan setelah observasi kita punya waktu untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi. Ya. Baik, terima kasih Pak Miftah. Sekian dari saya, semoga bisa terlaksana. Ya. Baik, demikian kegiatan praobservasi saya bersama rekan saya, Pak Miftahur Rahman. Sampai jumpa pada kegiatan observasi mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi. Kami sudah melaksanakan kegiatan praobservasi di pertemuan sebelumnya. Dan sekarang adalah kegiatan aksi atau observasi. Bagaimana Pak Miftah, sudah siap? Sudah, siap. Baik, silahkan Pak Miftah mengajar. Saya akan menunggu, mengamati dari belakang. Oke, siap. Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semua masuk ya? Ya, 15 anak semuanya masuk. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Mas Agil untuk memimpin berdoa. Silakan. Di tempat duduk siap, beri salam. Oke, anak-anak, semoga dengan doa yang sudah tadi kita lantunkan, pembelajaran hari ini akan berjalan lancar sehingga nanti kalian juga dapat menyerap ilmunya dengan baik. Anak-anak, semuanya tadi sudah sarapan? Ya, sudah sarapan, berarti masih tetap semangat ya. Harapannya sampai nanti ya pembelajaran selesai dan seterusnya ya, semoga kita selalu diberikan semangat. Oke anak-anak, tambah lagi nih biar tambah semangat lagi ya. Kalau nanti saya bilang SD Wonotopo semangat, SD Wonotopo semangat. Nah yang ketiga kelas 3 yes, gitu ya. Oke ya, coba saya ulangi. SD Wonotopo, SD Wonotopo, kelas 3 yes. Oke, tepuk tangan ya. Oke anak-anak, hari ini ya, hari apa ini? Hari Jumat, tanggal berapa? 18. Hari ini sesuai jadwal kita akan belajar apa? IPAS ya. Oke. Kemarin sebelum ASTS ya, kita juga sudah banyak mempelajari mata pelajaran IPAS. Ini sudah sampai apa? Coba diingat-ingat. Apa? Sampai apa? Sampai tentang apa? Penggolongan hewan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang penggolongan hewan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Apa kira-kira materi yang selanjutnya ini? Ada yang tadi malam sudah membaca buku? Belum? Ya, belum tahu.
Belum tahu? Oke, coba sekarang dikeluarkan dulu bukunya. Ya, bukunya dikeluarkan dulu. Nah, coba bab yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa? Tadi halaman 60 berapa? 64. Tentang apa? Tentang ekosistem. Nah, kebetulan sekali kemarin hari apa? Hari Kamis kita jalan-jalan kemana? Jalan-jalan kemana? Hah? Ke Dumpo. Ya, apa yang kita lihat di sana? Hah? Ya, tempatnya apa yang kamu lihat itu? Apa itu? Persawahan, betul. Ada apa saja di sawah itu? Ada apa? Padi, ada apa lagi? Ada sungainya, ada ikan, tumbuhan, apa lagi? Yang dibawa pulang Nuril itu apa namanya? Ya, kerang. Ya. Coba sekarang sambil diingat-ingat. Ketika di sawah kemarin, adakah hewan ataupun makhluk lain yang hidupnya hanya sendiri, hanya dia saja? Ada enggak? Ada. Apa? Kepiting. Apakah kepiting itu betul-betul hanya sendiri? Kepiting itu saja? Tidak. Ada banyak. Ya, ada banyak. Kok tahu ada banyak? Yang lain di mana? Nuril lihatnya hanya satu. Yang lain ada lagi. Apa? Oh, lagi berenang kepitingnya. Nah, di mana? Di mana, Bal? Kemarin Iqbal yang lihat itu ngumpet di mana, Bal? Ya, di sela-sela itu celah-celah apa? Retakan bangunan, ya, bebatuan, ya. Jadi sebenarnya banyak, ya, hanya saja kebanyakan pada ngumpet. Oke, anak-anak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa itu ekosistem, ya. Nah, sekarang coba diingat-ingat lagi. Ya, sebelum kita memahami lebih jauh apa itu ekosistem. Apakah kemarin waktu di sawah itu yang ada hanya benda-benda yang hidup atau ada yang lain? Ada yang lain? Apa yang selain benda hidup? Apa yang lain? Benda mati? Apa contohnya? Air, batu, apa? Bendungan, tanah, gunung. Oh ya, ada gunung juga ya? Hah? Kursi, ada kursi di sana. Oh, kursi tempatnya Pak Tani berteduh itu ya? Ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Adapun tujuannya ya. Nanti yang pertama, nih tujuan yang pertama nanti kamu bisa membedakan ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama nanti kamu bisa memahami apa itu unsur biotik dan apa itu unsur abiotik. Mungkin sudah ada yang tahu. Biotik itu apa? Biotik itu apa? Belum tahu? Belum? Ya, kita nanti akan cari tahu. Ya, ada unsur biotik, ada juga unsur abiotik. Ya, kalau ada A-nya pasti yang berlawanan. Nah, yang kedua nanti kita akan tujuan kita adalah kamu bisa mengetahui ya peran-peran komponen dari setiap ekosistem tersebut. Komponen itu apa? Komponen apa? Ada yang tahu? Ya, komponen itu artinya unsur atau bagian-bagian yang ada pada sebuah ekosistem. Nah, yang ketiga nanti kita akan mempelajari agar kamu tahu apa keterkaitan antar unsur-unsur tersebut. Apakah ada kaitannya? Kok di sawah itu ada batu, ada tanah? Apakah itu berfungsi atau tidak? Ya, nah, nanti akan kita pelajari. Oke.
Oke, nah sekarang Pak Guru akan menunjuk satu orang untuk membacakan sebuah teks. Teks itu apa? Teks itu apa? Bacaan. Coba, siapa yang berani maju untuk membacakan? Siapa? Kamu, Nanda. Yo, Nanda. Biasanya rebutan. Yo, dibacakan dulu. Ini. Sampai sini ya. Oke, coba yang lain sambil diperhatikan, disimak sebenarnya di buku LKS ada. Tadi yang sudah kamu baca halaman 64. Ya. Yuk, Nanda, dibaca, Mas Nanda. Ini, apa itu ekosistem? Apa itu ekosistem? Satu makhluk hidup bisa kita sebut sebagai individu. Jika makhluk hidup sejenis ini berkelompok, kita sebut sebagai populasi. Iya, dibuka lagi. Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Pada suatu habitat itu berbagai macam populasi makhluk hidup. Sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup berdampingan kita sebut sebagai komunitas. Komunitas. Komunitas ini akan berinfak tanaman yang membutuhkan matahari dan tanah. Inilah yang dinamakan ekosistem. Akan apa yang sudah dibacakan oleh temanmu ya, sambil kamu juga menyimak, adakah kata-kata yang kamu belum tahu, belum paham artinya? Ada atau tidak? Angkat tangan. Jangan mentang-mentang di video, yuk isin slow ya. Ya. Apa? Populasi. Populasi. Yang lain? Populasi saja. Apa? Komunitas. Komunitas. Terus kelompok sini apa? Individu. Yang sini apa? Ekosistem. Ya, oke. Tadi sudah dibacakan, tapi memang ini adalah kosakata yang baru. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Ya, apa? Atau komunitas, atau populasi, atau yang lain? Individu. Membentuk 3 kelompok, ya, 3 kelompok. Dan masing-masing sudah ditunjuk ketua ya, betul ya? Ya, sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja. Lembar kerja. Nah, lembar kerja ini satu kelompok hanya 1, ya. Tapi nanti Pak Guru harap semuanya ikut bekerja, ikut berpikir. Ya, oke, saya bagikan dulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang coba dilihat dulu, kira-kira apa sih yang akan kamu lakukan nanti apa? Yo, dibuka di halaman yang kedua. Kalau di halaman yang 1 itu hanya identitas cover ya, sampulnya saja. Kan dibuka di halaman yang kedua. Setelah ini nanti kamu bersama kelompokmu akan mengamati ekosistem yang ada di sekitaran sekolah. Karena kebetulan sekolah kita itu hanya di depannya ada apa? Kebun ya, tidak ada sawah dan lain-lain. Jadi nanti yang akan kita amati adalah kebun yang ada di dekat dengan sekolah kita. Ya,
Coba sekarang kamu lihat dulu pada halaman yang kedua. Sampai 8 komponen biotik dan abiotik yang kalian temukan di ekosistem sekitar sekolah kalian. Nah, jadi nanti kamu diminta untuk mengamati kebun dan nanti kamu menuliskan komponen biotik apa yang ada di kebun dan komponen abiotik apa saja yang ada di kebun depan sekolah kita. Biotik apa? Komponen biotik itu apa? Aku tulis atau di bawahnya enggak apa-apa. Minimal, di sini nih. Minimal 8, kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti menuliskan minimal 8. Kelompok 2 nanti menuliskan minimal 5. Ya, ditulis di sini. Nih, ditulis di sini minimal 5. Minimal itu apa? Wah, minimal apa? Minimal itu paling sedikit. Berarti kelompok 1 kalau menyebutkan 5 boleh enggak? Tidak. Kalau menyebutkan 9 boleh enggak? Boleh. Menyebutkan 8? Boleh. Ya, 8 itu batasnya. Ya, kalau lebih malah lebih bagus. Kalau kurang tidak boleh. Ya, kelompok 2 minimal berapa tadi? 5. Nah, ditulis di sini minimal 5. Ya, minimal 5. Oke. Baby ngantuk. Ya, 3. Ya, minimal 3. Jadi kalau menyebutkan 4 boleh tidak? Boleh. Kalau menyebutkan 2 tidak boleh ya, minimal. Oke, mulai sekarang kamu bisa menuju keluar kelas untuk mengamati apa yang ada di kebun. Waktunya 10 menit. Cukup ya? Ya, silakan boleh menuju ke depan, ke lapangan. Ya, yang nulis satu, yang lain boleh. Ini sambil coba lihatnya, enggak perlu lihat yang besar-besar, yang kecil-kecil kan juga ada. Ya, so, nyebutnya lebih dari 8. Komponen biotik, biotik kan benda hidup. Ya wis, tadi apa? Itu apa namanya? Gugur. Di bawah sini. Goyang-goyang. Ya nanti kamu kesusahan untuk menuliskan lebih banyak. Piye, Jal? Kan nggak iso. Nah, maka tidak terhitung. Hah? Semuanya sudah selesai ya? Oke, kalau sudah selesai, sekarang tiba waktunya kalian untuk membacakan hasilnya, ya, mempresentasikan di depan, semuanya maju, ya. Nanti yang mempresentasikan pertama memperkenalkan dulu, teman-temannya dikenalkan, ya, namanya siapa, dikenalkan ke 5-5-nya, paham? Ya, silakan dimulai dari kelompok berapa? Mulai dari kelompok berapa? 3. Wah, untuk kelompok lain. Hah? 1 dulu. Oke, sekarang yang maju adalah kelompok 2. Ayo, yang tengah-tengah dong. Ayo semuanya maju. Semuanya maju. Ya. Nah, untuk kelompok yang lain, coba dibaca perintah bagian bawah. Halo. Perintah yang bagian bawah coba dibacakan. Ini tuliskan komponen lain yang Waalaikumsalam warahmatullahi akan membacakan
pisang berapa? Lebih dari 5. Ya, selanjutnya semut. Lebih dari 5. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah. Terus ditutup. Demikian dari kelompok 2. Ayo, kaya mau kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan membacakan Hasil hasil dari pengamatan kami. dari pengamatan kami kelompok 1. Nah, nama ekosistemnya ekosistem kebun. Ekosistem kebun. Ya, oke, ekosistem kebun. Terus komponen abiotiknya yang kalian temukan? Biotik dulu. Tumbuhan lebih dari 5. Ya, Pohon kakao ya. lebih dari 5. Hah? 5 ya, oke. Terus semut. Pohon pisang Semut tadi jumlahnya berapa? lebih dari 5. Lebih dari 5. Terus pohon pisang. Lebih dari 5. Lanjutnya, Pohon bambu lebih dari 5. terus, Pohon kelapa ya, lebih dari 5. ya, Manusia ya, lebih dari 5. ya. Pohon singkong lebih Ya. dari 5. Oke, Terhitung. tidak terhitung. Tanah Tanah tidak terhitung. tidak terhitung. Batu Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Oke, silakan ditutup terus kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang oke, silakan dibacakan Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Dari kelompok 3 akan membacakan hasil hasil pengamatan. Ya, nama ekosistemnya apa? Kebun sekolah. Ya, silakan dibaca komponen biotiknya dulu. komponen biotik Apa? semut Semut. lebih dari 5. Ya, Tumbuhan lebih dari 3. lebih dari 3. Oke, terus ya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Semuanya bagus hasilnya ya, sudah memenuhi apa yang tadi syarat minimalnya. Kelompok 1 sudah bisa menyebutkan 8, kelompok 2 sudah bisa menyebutkan 5 bahkan lebih ya. 6 ya, bagus. Kelompok 3 sudah menyebutkan berapa tadi? 5 ya? 6 ya, 6 juga dari minimal 3 ya, bagus sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk semuanya. Nah, oke. Ya, nanti diberi nama ya, diberi nama. Nanti dulu aja. Nanti dulu ya. Oke, berarti dapat apa kesimpulannya? Ekosistem itu apa? Coba saya tanya dulu. Tadi komponen biotiknya apa saja? Macam-macam toh, sangat beragam. Komponen abiotiknya juga beragam. Nah, kira-kira komponen abiotik yang tidak hidup ini ada fungsinya enggak sih? Ada. Seperti daun kering, pohon yang sudah tumbang, yang sudah mati, itu ada fungsinya tidak? Apa? Hah? Fungsi bagi makhluk hidup yang ada di situ apa? Ada fungsinya tidak? Hah?
membuat sarang. Betul sekali ya. Tadi menemukan semut ya. Semut pada hidup di bawah daun. Ya, betul. Nah, anak-anak, jadi itulah yang dinamakan dengan ekosistem. Ya, ekosistem. Jadi keterkaitan antara apa? Komponen-komponen baik itu yang hidup maupun yang tidak hidup. Nah, sekarang adakah yang ingin tanya? Sudah jelas sekali berarti? Sudah jelas sekali tentang ekosistem? Belum? Lah kok belum? Ya. Oke, ya. Sekarang coba contoh ekosistem sawah. Tapi ini ada di gambar ya, bukan seperti yang kemarin kalian lihat, mungkin berbeda. Ya, agar lebih memahami lagi. Ya. Ya, gambarnya hanya satu, silakan untuk diamati. Ya. Ya, di sini ada gambar apa? Ekosistem apa itu? Ekosistem sawah. Jadi ekosistem itu secara sederhananya tempatnya. Ya. Tempat, kalau di dalam gambar itu ekosistem sawah, unsur abiotiknya apa saja? Ya, disebut nyamuk, katak, ikan, terus keong, capung, terus laba. Ya. Oke, itu unsur biotiknya. Sekarang yang abiotik, yang tidak hidup apa saja di situ? Batu, air, tanah atau lumpur. Ya, bagus. Jadi itulah ekosistem ya, tempat di mana unsur atau komponen makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup itu saling berinteraksi ya. Coba bayangkan nek di sawah tidak ada lumpur, tidak ada tanah, apa yang terjadi? Ya, masa belutnya terbang? Ya, masa kataknya ungkang-ungkang orang yang lumpur, ya kan? Nilai kehidupan yang bisa kita petik. Nah, nilai-nilai kehidupan yang bisa petik dari apa yang sudah kita lihat itu apa? Apa? Siapa yang menciptakan semua itu siapa? Allah. Luar biasa enggak? Ya, adakah manusia yang bisa membuat seperti itu? Membuat lumpur, membuat batu, membuat di situ ada katak, membuat loh, bukan mendatangkan. Ada enggak? Enggak ada. Berarti apa? Pesan moralnya apa yang bisa kita tangkap dari yang tadi sudah kita lihat itu apa? Ya, kita harus apa? Bersyukur. Kita harus bisa meningkatkan keimanan kita. Iman kepada siapa? Kepada Allah. Jika ya tugas ya nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri, tidak berdiskusi. Ya, tidak berdiskusi. Caranya gampang. Di sini ada gambar, ya. Ada gambar. Kamu tinggal menjodohkan dengan membuat garis. Ya. Gambar mana yang disebut sebagai populasi, gambar mana yang disebut sebagai individu, gambar mana yang disebut sebagai ekosistem, dan gambar mana yang disebut sebagai komunitas. Paham? Waktunya 5 menit. Cukup ya? Cukup hanya membuat garis. Oke, silakan. Boleh. Semua sudah terkumpul ya? Ya, sekilas saya lihat ya, ini semua sudah memahami ya. Sudah bisa membedakan apa itu yang dimaksud dengan individu,
populasi, komunitas, dan juga ekosistem. Oke anak-anak, ya pembelajaran hari ini sudah usai ya, tapi Pak Guru ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah ada yang ingin memberikan usulan untuk kedepannya pembelajarannya mau seperti apa? Seperti itu, adakah? Ada yang punya usulan? Tidak ada? Ya, oke. Nanti mungkin barangkali sekarang belum punya usulan, tapi nanti tiba-tiba ketika kamu jalan kok ada ide, nah silakan nanti bisa disampaikan di luar jam pembelajaran. Seperti itu ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar tentang macam-macam ekosistem. Kalau tadi kita hanya mengamati ekosistem kebun yang ada di depan sekolah kita. Nah, di pembelajaran selanjutnya nanti kita akan lebih banyak mengenal ekosistem yang ada di bumi ini. Ya, ekosistem laut, ekosistem kolam, dan juga lainnya. Oke, pesan Pak Guru, kalian harus tetap semangat ya, agar nanti pembelajarannya bisa lancar, bisa sukses, dan nanti cita-cita kalian juga akan tercapai. Insya Allah kalau kamu mau berusaha, kamu mau belajar dan juga berdoa, insya Allah apapun yang kamu cita-citakan nanti akan tercapai. Oke, demikian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sobat Penggerak semuanya. Kali ini telah sampailah pada kegiatan pasca observasi. Setelah di pertemuan tadi, saya sudah melakukan kegiatan pengamatan observasi pada pembelajaran yang telah dilakukan oleh rekan saya Pak Miftah. Jadi langsung saja kita mulai kegiatan pasca observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Jadi Pak, di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah mungkin mengajak Bapak ngobrol beberapa hal, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat dan akan saya sampaikan nanti, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh. Baik, yang pertama nih Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah lega, tapi ya belum puas sepenuhnya karena ada beberapa hal yang menurut saya belum sempurna. Ada beberapa hal yang belum sempurna. Ya, Bagaimana perasaan ketika tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan adanya kehadiran supervisor di dalam kelas? ya sedikit tegang dan mungkin di awal rasanya grogi Bu, karena ada orang yang menunggu saya sedang mengamati, namun berjalannya waktu sudah bisa mengalir seperti biasanya. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak, bisa Bapak ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang Bapak laksanakan tadi di dalam kelas? Untuk proses pembelajarannya tadi alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Jadi tadi saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya memberikan materi yang kontekstual dengan anak. Saya memberikan kebebasan kepada anak untuk menyampaikan jumlah komponen biotik maupun abiotik berdasarkan pengamatan yang mereka lakukan di lingkungan sekitar sekolah. Pada prosesnya mereka bekerja dalam kelompok yang saya bagi sesuai dengan tingkat kemampuan. Baik. Kemudian untuk proses pembelajaran yang untuk model discovery learning yang sudah terlaksana bagaimana? Alhamdulillah sudah Bu. Anak-anak juga mengikuti pembelajaran dengan semangat dan senang serta mendapatkan hal-hal yang baik. Catatan saya juga sudah sesuai.
beberapa yang Bapak sampaikan di pra-observasi juga sudah nampak semua ketika Bapak melakukan pembelajaran. Dan untuk model discovery learning juga sudah terlihat di mana anak mencari tahu sendiri, melakukan pengumpulan data, mengolahnya hingga mereka bisa menyimpulkan. Untuk pertanyaan berikutnya, dari proses pembelajaran tadi, apakah ada hambatan yang terjadi, Pak? Hambatan yang saya alami mungkin pada saat anak mencari tahu sendiri di luar kelas untuk mengumpulkan data komponen biotik maupun abiotik, itu masih banyak anak yang bertanya satu persatu tentang betul atau tidak apa yang mereka dapatkan itu. Selain itu, karena tempatnya yang cukup luas, sehingga untuk pengawasannya juga menjadi kurang terkontrol. Baik, berarti dari segi muridnya masih ada yang bertanya satu persatu. Mungkin karena masih kelas 3 nih Pak, jadi masih ada keraguan dalam pengumpulan data yang mereka amati. Baik, menurut Bapak, apa yang membuat hal ini terjadi? Tadi saya telah menjelaskan petunjuk dan aturan-aturan dalam bekerja dalam kelompok. Tetapi beberapa anak itu menunjukkan sikap yang kurang fokus, sehingga pada saat diskusi siswa tersebut merasa bingung. Dan mungkin karena belum adanya kesepakatan kelas yang kuat sebelum saya melakukan pembelajaran. Ya, baik, berarti masih ada anak yang kurang fokus ya, serta masih belum kuatnya kesepakatan kelas sebelumnya. Lalu kira-kira bagaimana Bapak menyikapi hal ini? Apakah ada solusi yang terpikirkan untuk mengurangi hambatan yang tadi sudah disebutkan? Ya Bu, jadi mungkin kedepannya saya akan membuat kesepakatan kelas terkait pembelajaran hari itu, dan saya juga akan memberikan inovasi di pembelajaran, mungkin seperti adanya ice breaking dan tambahan penguatan pembelajaran sosial emosional agar anak bisa hadir sepenuhnya dalam pembelajaran tersebut. Bagus sekali, saya sependapat dengan Bapak. Kita memang perlu membuat kesepakatan kelas yang memang disepakati bersama agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan mungkin karena masih di kelas 3, jadi walau sudah diberikan penjelasan masih ada saja anak yang bertanya karena bingung. Jadi perlu adanya penjelasan yang sudah dipahami oleh anak. Begitu Pak. Baik, selanjutnya kira-kira kapan Pak Miftah akan memperbaiki hal ini? Rencana saya di pertemuan berikutnya. Hal ini saya terapkan karena sudah adanya evaluasi pembelajaran pada hari ini, agar kejadian yang sama tidak akan terulang lagi. Sekali Pak, dari catatan pengamatan saya yang sudah kita bicarakan di kegiatan observasi juga sudah terlihat semua, baik dari tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah terlihat adanya konten serta prosesnya. Selain itu, sintak-sintak pada discovery learning juga sudah ada. Namun memang masih ada hambatan dan Pak Miftah sudah menjelaskan secara detail serta sudah bisa menemukan solusi untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam pembelajaran Bapak. Dan menurut saya itu sudah bagus. Saya berharap solusi yang Bapak sampaikan bisa dilakukan dengan baik di pertemuan berikutnya. Adanya kesepakatan kelas saat pembelajaran juga semoga bisa disepakati bersama sehingga bisa membantu dalam proses kegiatan pembelajaran untuk lebih maksimal, lebih positif lagi, serta bisa menjadi pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, bisa memunculkan potensi dari anak-anak. Baik, begitu kiranya pertanyaan dari saya cukup Pak. Terima kasih sudah bersedia saya observasi, mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi sampai sekarang di kegiatan pasca observasi. Terima kasih sudah membersamai saya dalam kegiatan supervisi ini. Demikian kegiatan pasca observasi untuk mengakhiri kegiatan aksi nyata dalam coaching untuk supervisi akademik. Saya juga ucapkan terima kasih pada Pak Miftahur Rahman yang sudah membersamai saya dalam kegiatan aksi nyata ini. Pak Miftah, mungkin ada yang ingin disampaikan? Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Bu Vita sudah mengajak saya untuk ikut dalam bagian supervisi akademik ini. Dari supervisi ini saya banyak belajar, saya bisa mengevaluasi diri,
dan saya juga bisa memperbaiki pembelajaran saya agar menjadi lebih baik. Baik, sekian video aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga dapat memberi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.